memiliki em, psikomotor yang bagus atau skillnya bagus, tetapi justru knowledge-nya ya atau pengetahuannya itu rendah. Uh, Tes-tes penempatan ini kalau dilakukan di entah di awal, di pertengahan maupun pada bagian akhir dari suatu proses pembelajaran atau akhir semester atau akhir satu unit ya, satu semester misalnya, maka keperuntukannya juga akan berbeda-beda. Di tes awal maksud tes penempatan ya, itu untuk apa ya. Kemudian di bagian tengah itu untuk apa, dan bagian akhir ya, di bagian akhir semester itu juga penting yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Ya kalau di bagian-bagian awal untuk kita mungkin bisa mengetahui bahwa dari sisi pendengaran, dari sisi penglihatan ya, itu mungkin bermasalah, kita bisa merubah segera tempat-tempat posisi mereka ya. Ketika berada di dalam kelas, yang mana yang mungkin harus kita pindahkan ke depan, yang mana yang bisa kita pindahkan ke bagian belakang dan seterusnya gitu. Ya. Tujuan daripada pengelompokan-pengelompokan itu, tes penempatan itu untuk mendapatkan baik itu keterampilan yang tinggi, sedang, dan kurang, ataukah kemudian pengetahuan yang tinggi, sedang, dan kurang, ya. Itu semua tentu saja agar proses pembelajaran kita itu tidak sia-sia, kita mendapatkan hasil yang maksimal untuk mereka, ya. Ya, kalau untuk tes penjaluran di SMA, ketika proses pembelajaran dilakukan, kemudian tes akhirnya kita lakukan di bagian akhir, ya maka otomatis kita akan mendapatkan penjurusan yang baik daripada siswa-siswa itu. Tidak salah ya, orang-orang yang memiliki pengetahuan ini dia akan cocok diarahkan ke A1 misalnya. Orang yang memiliki keahlian di sini kita arahkan misalnya untuk ke A2, A3, A4 dan seterusnya ya. Itu ketika kita lakukan. Jadi menjadi penting bagi seorang guru untuk mengetahuinya. Kapan kita melakukan tes di awal, atau kapan kita melakukan tes di tengah, atau juga bisa tes di bagian akhir semester atau akhir kelas 3 untuk menempatkan mau masuk di atau apakah dia lebih cocok di sekolah-sekolah yang identik dengan berbau hitung-hitungan ya, ataukah yang identik dengan skill atau psikomotor ya, itu bisa diarahkan ya. Jadi kita berharap itu semua memiliki tujuan-tujuan yang tentu saja akan sangat positif untuk kemajuan anak itu. Bagian lain kita juga akan membahas yang terkait dengan langkah-langkah evaluasi. Ya. Dalam pembahasan terkait dengan langkah-langkah evaluasi ya akan dikemukakan atau ada terkait dengan kurang lebih 8 langkah ya, 8 langkah evaluasi pendidikan. Dan 8 langkah ini masing-masing punya punya kelebihan dan kekurangan yang tujuannya bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam proses pembelajarannya. Misalnya yang pertama, langkah-langkah evaluasi itu misalnya kita perlu menetapkan tujuan ya. Evaluasi yang akan kita lakukan itu ya harus berorientasi kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya ya. Jadi tujuan itu ya harus dipahami benar-benar, karena ya evaluasi itu dilakukan untuk mengetahui ya sejauh mana kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan sebelumnya itu tercapai atau tidak ya. Dan oleh sebab itu sebelum evaluasi dilakukan ya atau dilaksanakan ya haruslah ditetapkan juga terlebih dahulu ya
Jadi tujuan harus kita tetapkan terlebih dahulu. Jangan setelah membelajarkan baru kita menetapkan tujuan, ya. Jadi kalau ada sebuah kegiatan, proses yang sementara berjalan, ya banyak orang yang keliru di situ. Ya, setelah dia mengajar saja, tapi dia lupa bahwa sebelum mengajar seharusnya dia menentukan dulu tujuan pembelajaran kita setelah akhir pembelajaran ini kira-kira apa yang kita harapkan, ya. Kalau di dalam Penjas, ya, tujuan instruksional kita meskipun kadang tidak disebutkan, ya, tetapi kita harus tahu saya akan membelajarkan Kopsten, maka ya mungkin dalam proses pembelajaran setelah berakhir kita berharap bahwa siswa kita atau mahasiswa yang nanti mengikuti materi tentang Kopsten itu, kita berharap mereka bisa melakukan atau mendemonstrasikan Kopsten itu secara baik, ya. Ya. Jadi itu pentingnya yang namanya menetapkan tujuan. Ya. Jadi kalau banyak pelatih, ya, kalau kita menyimpang sedikit ke arah pelatih bukan guru, ya, setelah melakukan proses TC pemusatan latihan, ketika ditanya di awal bagaimana, apa tujuan, bagaimana, apakah Anda bisa mendapatkan berapa emas misalnya di PON atau di Porseni atau O2S dan seterusnya. Karena mereka tidak bisa menetapkan tujuan di awal, maka jawaban mereka biasanya adalah yang ini kan kita baru mulai. Jadi kita ikuti saja perkembangannya, mudah-mudahan nanti mereka akan dekat-dekat berangkat dulu atau dekat-dekat bertanding dulu, baru kita bisa tahu perkembangannya bagaimana, berapa medali yang kira-kira bisa mereka dapatkan. Nah, itu karena mereka sendiri tidak paham tentang itu. Padahal yang semestinya dilakukan adalah sebelum proses kepelatihan itu dilakukan, tujuannya harus ditetapkan dulu, baru berdasarkan tujuan itu kita menentukan langkah-langkah strategis sampai mendapatkan medali sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Sama dalam proses pengajaran, ya, atau proses pembelajaran kita. Sebelum kita membelajarkan siswa, kita sudah tahu bahwa, ya, kita sudah punya tujuan bahwa setelah membelajarkan ini, ya, mereka akan menguasai ini, ya. Yang seperti yang tadi saya contohkan, ya. Misalnya setelah membelajarkan start, maka mereka akan bisa mendemonstrasikan atau mampu, ya, menunjukkan, ya, atau mampu melakukan boom start dengan baik, atau medium start atau dengan baik, atau long start dengan baik, ya. Mana yang start pendek, mana yang start sedang, mana yang start panjang, ya. Atau mana yang flying start, ya, mana yang long start dan seterusnya. Ini untuk menentukan tujuannya. Yang berikut juga untuk menetapkan ruang lingkup, ya. Jadi setelah tujuan itu kita tetapkan, maka langkah berikutnya adalah, ya, menetapkan ruang lingkup, ya, evaluasi. Mengapa? Ya, agar sasaran yang akan diukur itu menjadi jelas, ya. Ruang lingkupnya apa yang mau kita ukur, ya. Kita harus menentukan, ya, ruang lingkupnya. Jadi sasaran-sasaran yang ingin diukur menjadi jelas, ya. Ya, misalnya saya akan mengajarkan tentang start, ya, ruang lingkupnya saya tahu bagaimana menempatkan posisi tangannya, bagaimana menempatkan posisi telapak kaki kirinya atau telapak kaki kanannya, bagaimana menempatkan lututnya kalau orang yang tumpuannya yang bagus, bagian kiri, ya mungkin kiri yang kita tempatkan kakinya di depan, ya, lututnya lutut kanan, atau sebaliknya orang ada yang kaki kanan yang di depan, lutut kiri yang menempel, karena masing-masing mereka akan
mengetahui kemampuan dari mereka, mana yang akan mereka bisa lakukan secara baik dan memiliki kaki tumpu yang keras ya. Dan itu harus disampaikan kepada mereka bagaimana mengukur antara telapak kaki dan lutut ya, jaraknya bagaimana, posisi tangan, posisi pandangan. Ya, banyak orang melakukan start jongkok tetapi pandangannya diarahkan jauh ke depan. Ya, padahal secara anatomis itu sangat mengganggu. Kalau kita melakukan start jongkok salah satunya atau crossing start, entah kayak gitu bone start, medium start atau long start, ya setelah aba-aba misalnya bersedia kita mulai menempatkan posisi-posisinya, kemudian pada siap ya, pada aba-aba siap kan pantat kita akan dinaikkan. Ya kalau pantat kita akan dinaikkan, kita kan harus tahu bahwa kaki yang di belakang jangan sampai lurus sekali, harus ada siku-sikunya, apakah 120 derajat ataukah berapa derajat yang harus digunakan gitu. Tapi kalau kakinya sudah lurus, lututnya lurus dari paha lutut lurus sampai ke bagian kaki, ya yang mana lagi yang akan kita gunakan untuk mendrive atau mendorong tubuh kita agar bisa melesat dengan cepat. Ya. Itu baru dari sisi lutut kita supaya jangan lurus tapi harus sedikit ditekuk. Ya. Bagaimana pandangannya? Ya pandangan kita pun harus kita arahkan. Jangan sampai ketika kita sudah nyosor ke bawah karena pantat kita sudah naik, kita nyosor ke bawah, tapi kita paksa untuk melihat ke arah garis finish misalnya. Ya. Maka kepala kita akan menjadi seperti ini dan akan sangat mengganggu. Maka seyogianya ketika kita melakukan start seperti tadi, ya kepala kita harusnya rileks saja ke bawah. Ataukah kalau tidak mau rileks, tidak mau ke bawah, ya mungkin sedikit ya setengah meter atau 1 meter dari hadapan kita, itu pandangan kita diarahkan ke sana. Jadi tidak membuat kita menjadi tegang seperti itu dan akan mengganggu proses. Nah, tentu saja ini menjadi penting untuk seorang guru agar bisa menguasai itu secara baik ya. Yang berikut menetapkan alat ukur ya, langkah berikutnya itu. Jadi setelah kita menetapkan tujuan, kemudian kita harus menetapkan ruang lingkup ya, apa yang akan dievaluasi, apa yang diukur misalnya. Maka langkah ketiganya adalah menetapkan alat ukurnya kira-kira ya. Jadi alat ukur yang akan digunakan ya, itu haruslah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang akan dievaluasi gitu. Jangan sampai berbeda atau kemudian tidak sama, atau berbeda dengan tujuan juga berbeda dengan ruang lingkup daripada materi yang telah kita ajarkan ya katakanlah kita mau mengukur apa ini ya, mengukur kelincahan misalnya ya. Kita mengukur karena salah satu materi kita adalah kebugaran. Kebugaran, kemudian di dalam kebugaran itu ada kelincahan. Maka ketika kita mau mengukur kelincahan itu, kita harus tahu alat ukurnya apa. Berarti kita harus ingat bahwa alat ukur untuk kelincahan itu ya macam-macam. Ada yang bisa menggunakan jogging run ya, atau ada yang menggunakan zigzag run ya, atau juga ada yang menggunakan shuttle run ya, atau lari bolak-balik ya. Itu bentuk-bentuk alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur apakah kelincahan daripada anak-anak kita itu baik atau tidak. Itu wajib untuk kita ketahui ya. Atau misalnya untuk mengukur flexibility, kelentukan daripada seseorang ya, kita mungkin menggunakan duduk dan menjangkau ke depan atau sit and reach itu ya, duduk dan menjangkau ke depan. Yaitu mungkin kita ada, kalau
ada alat ukurnya. Kalau tidak ada yang entah itu standing transaction meter, ya kita mungkin bisa menggunakan hanya meteran saja, meteran baja misalnya, kita bisa gunakan itu. Ya kalau sudah tidak ada lagi yang baja, ya kita pakai meteran plastik juga tidak apa-apa, atau meteran kain juga tidak apa-apa. Yang penting bahwa kita yakin paten dan tidak mengalami error karena ada gesekan yang bisa membuat menjadi error, menjadi bertambah panjang atau bertambah pendek ketika dia menyusut, ya. Ya, itu penting untuk kita supaya evaluasi yang kita lakukan itu bermanfaat. Kemudian menetapkan kriteria, ya. Jadi setelah tujuan, ruang lingkup, kemudian alat ukur sudah ditetapkan, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah menetapkan kriteria keberhasilan daripada siswa, ya, dalam mengikuti proses pembelajaran kita itu. Ya. Jadi tanpa adanya kriteria keberhasilan itu, maka akan sulit bagi kita selaku guru untuk bisa menetapkan seberapa jauh kira-kira siswa itu dianggap bisa, atau siswa itu dianggap tidak bisa menyelesaikan suatu program atau suatu tes yang kita sudah tetapkan tadi. Ya. Karena itu kriteria keberhasilan itu merupakan uh, pegangan atau petunjuk bagi guru, ya, dalam menentukan keberhasilan siswa. Nah, ini menjadi penting bagi kita, ya. Kriteria bagaimana menetapkan kriteria itu, ya, keberhasilan, ya, daripada seorang siswa, ya. Kemudian juga mengumpulkan data atau informasi, ya. Ya, langkah mengumpulkan data dan informasi ini kan merupakan langkah yang kelima, ya, dalam evaluasi. Jadi untuk mengumpulkan data ini, ya, semua cara bisa digunakan, ya. Baik yang bersifat kuantitatif, ya, maupun yang bersifat kualitatif. Kita ingat, ya, kuantitatif berarti yang dalam bentuk angka-angka itu, ya. Kalau yang bersifat kualitatif berarti otomatis yang baik, sedang, kurang, ya, cukup dan seterusnya itu, ya. Dan itu dilakukan dengan cara baik tes atau non tes, ya. Ini dilakukan agar guru dapat mengevaluasi seberapa jauh kira-kira tujuan pendidikan yang sudah digariskan tadi yang terlebih dahulu itu, ya, bisa dicapai secara tepat atau secara akurat atau secara benar, ya. Dan untuk ini tentu data-data harus kita kumpulkan. Kalau data-data kita tidak cukup, ya, tidak cukup baik atau tidak cukup banyak, ya, maka kita akan kesulitan mendapatkan informasi tentang bagaimana semestinya menilai mereka yang baik, ya. Katakanlah di kampus, ya, kampus kita yang sekarang kita ajar, ya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan tes akhir semester, UAS, ya. Misalnya itu di kampus, ya. Tapi kita membutuhkan yang namanya ada tes, ada tugas-tugas, ya. Tugas-tugas yang diberikan setiap proses pembelajaran atau proses perkuliahan. Setiap akhir perkuliahan itu ada tugas. Dan tugas, ya, disarankan tidak hanya satu, ya. Ya, jangan juga cuma dua. Kalau bisa, ya, semakin banyak tugas itu semakin baik, sehingga mahasiswa itu kan akan semakin terlatih untuk itu. Dan kita memiliki kekayaan data untuk bisa memberikan informasi mereka ini akan lulus benar atau tidak, baik atau tidak, gitu. Jangan sampai mereka seyoganya lulus, tapi kita memberikan nilai mereka tidak lulus karena data-data kita tidak atau kurang banyak, ya. Ya.
Jadi seyogianya di kampus itu ada nilai tugas, ada nilai akhir semester, ada nilai tengah semester, ya. Mungkin juga nilai partisipasi, selama 16 kali tatap muka itu berapa kali mereka masuk. Itu juga ikut dievaluasi. Anak yang cerdas tapi kemudian tidak pernah mengikuti kuliah, ya. Ini juga menjadi iri, ya, menjadikan iri bagi teman-temannya, atau juga di satu sisi dia bisa menganggap enteng kepada dosennya. Mungkin saja di saat ini akan akurat, karena ketika kita menggunakan media kuliah virtual, ya, daring, ya, mereka bisa banyak mengakses, dan mungkin saja mahasiswa akan lebih banyak mengakses daripada dosennya. Ya, tetapi di sisi lain kita harus memiliki nilai-nilai kebersamaan, ya, mental sikap. Ketika mereka eh, memiliki itu, kita berharap tidak ada lagi rasa cemburu, ya, rasa iri, ya. Mungkin akan menimbulkan rasa sirik dari antara teman-teman yang lain. Ya, kalau di sekolah kita, entah di SD maupun di sekolah menengah, ya, itu pun kita berharap supaya tes itu jangan cuma berharap di tes sumatif saja. Nah, kalau bisa tes-tes formatif itu harus banyak. Ya. Setiap subpokok bahasan selesai harus ada tes formatif. Setiap satu subpokok bahasan itu harus ada tes formatif. Ada juga tugas, ya. Ada juga nilai sumatifnya. Nah, kalau bisa ada nilai-nilai tugasnya, ya, nilai kehadirannya, skala sikapnya, itu semua harus dan perlu untuk menjadi kekayaan bagi seorang guru tentang informasi-informasi yang kita dapatkan terkait dengan siswa-siswa kita, sehingga dalam hal memberikan penilaian itu tidak salah. Ya, langkah yang keenam itu adalah mengolah data. Ya. Data yang telah dikumpulkan melalui tes atau non tes, ya, baik itu pengukuran, kalau itu praktek atau yang terkait dengan psikomotor, kita memiliki perangkat, ya, terkait bagaimana mengukur psikomotor itu kan, ya. Jadi dikumpulkan baik itu melalui tes maupun non tes, ya, belum mempunyai arti selama belum diolah. Jadi setelah diolah dan dianalisis baru kita bisa menarik sesuatu dari sana, ya. Karena itu data-data itu ya harus diolah, ya, diolah terlebih dahulu, untuk memudahkan mengolah dan menganalisis hasil-hasil pengukuran-pengukuran kita, ya. Jadi data-data awal yang kita dapatkan dari lapangan itu kan masih bersifat skor. Ya, skor itu akan kita ramu menjadi sebuah nilai, ya. Ya, maka lebih dahulu kan data-data tersebut harus diatur, ya, disusun sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku agar hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jangan sampai kita mengatur, ya, kita mengolah data, sebagiannya kita olah secara baik, sebagiannya kita tidak olah secara baik, maka tentu hasilnya juga akan tidak optimal, ya, dan tidak akan mendapatkan hasil yang merata atau hasil yang baik untuk semua, ya. Itu berarti ada diskriminasi dan kita menghindari itu, ya. Mudah-mudahan kita dalam hal memberikan penilaian itu, ya, kita hindari diskriminasi itu, ya. Kemudian langkah ketujuh itu adalah menyimpulkan, ya. Jadi setelah data diolah dan dianalisis, kemudian disimpulkan dan memberikan arti sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ditentukan, ya. Jadi setelah data itu diolah, dianalisis, kemudian baru bisa kita simpulkan, ya.
Ya, kesimpulannya itu baru bisa memberikan arti, ya, arti terkait dengan apa yang kita harapkan dari situ. Ya, jadi simpulan kita semoga saja benar, ya tidak salah, karena kita memiliki kekayaan data dan kita mengikuti langkah-langkah yang sudah kita lakukan secara baik, sehingga kita berharap bahwa yang kita lakukan adalah sudah baik dan representatif untuk bisa terwakilkanlah semuanya itu, ya. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, ya, adalah memutuskan hasil evaluasi. Setelah data, ya, diolah atau data kita olah dan kemudian kita analisa sesuai dengan kriteria-kriteria standar-standar yang telah ditetapkan yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan penilaian, ya, maka baik itu yang terkait dengan perencanaan, ya, pengelolaan, proses, tindakan, ya, yang itu dilakukan, ya, yang menyangkut dengan baik perorangan, ya, baik kelompok maupun yang sifatnya institusi atau lembaga, ya. Nah, ini menjadi penting, ya, sehingga apa yang diputuskan ini akan terbawa-bawa atau membawa nama baik, baik itu institusi, lembaga, sekolah, kelas, dan seterusnya. Kalau dia di kelasnya baik, ya, mungkin lulusannya akan menjadi baik, dan hasil daripada mereka itu semua menjadi standar dan kriteria daripada sekolah itu, sehingga baik guru, ya, baik lembaga, fasilitas yang ada di dalam sekolah itu, ya, sarana prasarana itu, media yang bisa kita gunakan itu, semuanya akan memiliki dampak terhadap bagaimana pembangunan kelembagaan secara menyeluruh. Itu yang barangkali bisa disampaikan pada tatap muka kali ini, ya, karena kita membahasnya sudah cukup panjang. Yang mudah-mudahan secara garis besarnya Anda bisa menangkapnya, ya, pokok bahasan yang kita bahas hari ini. Misalnya, ya, atau yang terkait dengan macam-macam tes di sekolah, Anda jangan lupa, ya, ada tes formatif, ada tes sumatif, ya, ada tes diagnostik, dan kemudian ada tes penempatan, ya. Sedangkan kalau terkait dengan langkah-langkah evaluasi, Anda jangan lupa, ya, kita memiliki 8 langkah, ya, 8 langkah evaluasi yang baru saja selesai kita bahas. Mulai dari bagaimana menetapkan tujuan, ya, bagaimana menetapkan ruang lingkup, bagaimana menetapkan alat ukur apa yang akan kita gunakan, ya, menetapkan kriterianya, ya, baik skornya bagaimana, sedang skornya bagaimana, ya, sampai pada sangat buruk atau sangat kurang, itu kira-kira skornya seperti apa. Bagaimana mengumpulkan data, bagaimana mengolah data, bagaimana menyimpulkan, dan yang terakhir adalah bagaimana memutuskan hasil evaluasi itu, karena pada akhirnya nama lembaga, nama institusi itu akan dipertaruhkan, ya. Ya, kira itu yang bisa saya sampaikan di kali ini, dan saya punya satu tugas buat Anda, ya. Ya, tugas kelompok saja. Diskusikan dengan teman-teman Anda, ya, dalam evaluasi, ya. Apakah itu harus dituntut secara berurutan, ya. Dalam evaluasi apakah harus ditempuh secara berurutan, ya. Ataukah evaluasi itu bisa dilakukan serampangan saja, sembarangan saja, ya. Ya, kira itu. Selamat berdiskusi dan selamat bekerja. Mudah-mudahan hasil Anda pun akan baik. Sekian, terima kasih, ya, buat Anda semua. Salam olahraga buat Anda semua. Terima kasih, ya.